Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah ya. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu lagi dalam virtual dan meneruskan atau melanjutkan pembahasan kita pekan lalu. Kali ini kita akan membahas tentang struktur teks cerpennya ya. Sementara pekan lalu kita sudah bahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Struktur cerpen atau cerita pendek itu disebut juga dengan urutan. Jadi urutannya, kita akan bahas urutannya. Sebelumnya Ustazah Putri review sedikit tentang cerpen dan fungsi dari cerpen itu sendiri. Cerpen itu ingat adalah salah satu jenis karya sastra ya. Biasanya berbentuk prosa dan cerita fiktif. Kemudian fungsi dari cerpen ini adalah untuk menuangkan ide, menuangkan gagasan, menuangkan pemikiran atau pengalaman tentang kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu biasanya cerpen itu berisi pengalaman sehari-hari dari penulisnya. Baik, dalam struktur atau urutan cerpen ada beberapa bagian. Lebih tepatnya ada 4 bagian. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 82. Di situ dituliskan secara lengkap struktur atau urutan-urutan sebuah cerpen. Kalian bisa menganalogikan atau menyamakan gitu ya dengan gambar sebuah gunung untuk urutan cerpen ini ya. Jadi sebelum kita naik ke puncak gunung itu sebelum naik kita akan diajak untuk melihat dulu keadaan gunungnya, apakah gunung itu berbatu ataukah gunung itu dipenuhi rumput, apa terjal atau tidak. Kemudian saat kita mulai menanjak ke atas, itu akan ada hambatan-hambatan pasti yang kita lalui. Ya, misalkan terpeleset atau harus menggunakan tongkat agar tidak jatuh. Kemudian tersandung. Jadi ada hambatan yang kita lalui sampai akhirnya kita sampai di puncak ya dengan segala perjuangannya. Kemudian setelah sudah ada di puncak, kita pasti akan turun lagi ya. Jadi kita akan turun sampai akhirnya sampai lagi di daratan. Begitupun dengan sebuah cerpen jika dia dikiaskan gitu ya. Bisa seperti gambar gunung. Jadi awalnya itu ada yang namanya orientasi. Kemudian kita masuk ke komplikasi ya. Setelah komplikasi kita naik lagi ke evaluasi dan akhirnya turun lagi menjadi resolusi. Untuk penjelasan masing-masing struktur atau urutan teks cerpen ini, silakan lihat slide berikut. Pada tahap orientasi, yaitu yang pertama, di situ kita akan dikenalkan pada tokohnya dan latar ceritanya. Jadi kita sebagai pembaca diajak untuk mulai terlibat ke dalam cerpennya. Kita dikenalkan dulu dengan tokohnya, kemudian kita dikenalkan juga dengan latar ceritanya. Gitu ya, ceritanya di mana, kapan, kemudian tokohnya siapa saja secara singkat di bagian depan. Setelah itu kita masuk ke bagian kedua, yaitu komplikasi. Di dalam komplikasi itu mulai ada rangkaian peristiwa. Untuk nanti sampai ke konflik, kita mulai dulu dengan rangkaian peristiwanya. Peristiwa 1, 2, meningkat terus 3 seperti naik gunung ya. 1, 2, 3 sampai akhirnya di puncak konflik atau klimaksnya. Itu adalah komplikasi. Lanjut ke struktur yang ketiga adalah evaluasi. Masih berisi konflik, tetapi sudah mulai ada pemecahan konfliknya atau pemecahan masalahnya. Sudah kalau lagi ibaratnya mendaki gunung sudah mau turun lagi. Jadi sudah di puncak kita menuju ke bawah.
Tuh ya, jadi ada berisi konflik tetapi mulai diarahkan pada sebuah pemecahan. Sampai akhirnya ada di struktur yang terakhir, yaitu resolusi. Berisi apa? Upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi. Jadi setelah pada evaluasi diarahkan pada pemecahan masalahnya, kemudian pada resolusi sudah ada pemecahan masalahnya atau solusi dari berbagai konflik yang terjadi. Setelah itu selesai. Jadi ada 4 ya, ingat-ingat. Kalau disingkat mungkin bisa bukan okeh gitu ya, tapi oker. Orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi. Oker. Ya, sekarang mari kita coba untuk menganalisa struktur teks cerpen ini di cerita yang sudah kita bahas pekan lalu dengan judul cerpen Kartu Pos dari Surga. Ada di halaman 72 ya, yang ditulis oleh Agus Nur. Ini sangat menarik kan, kita sudah bahas bersama. Kita cari dulu yuk bagian orientasi atau kita dikenalkan pada tokoh dan latarnya. Ada di paragraf ke-1. Di situ sudah mulai tokoh utamanya diperkenalkan ya, Bening. Dari mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti sampai hingga ibu guru menegurnya akibat terus-terusan melamun. Ya, di situ adalah bagian dari orientasi. Kemudian kita mulai diajak untuk menyimak rangkaian peristiwa. Untuk sampai ke konflik rangkaian peristiwa apa ya yang ada di cerpen ini, kita mulai masuk di paragraf kedua. Kita diajak untuk mengenal peristiwanya. Ada peristiwa apa di cerpen ini ya? Dengan beningnya tertegun, mendapati kotak itu. Jadi peristiwanya dimulai dengan Bening yang sedih karena tidak menemukan kartu pos di dalam kotak pos di rumahnya ketika pulang sekolah. Kemudian masih sampai di komplikasinya, di lanjutan paragraf berikutnya masih komplikasi rangkaian peristiwanya. Kemudian dia bertanya kepada Bi Sari, "Bi, kemana? Kok tidak ada kartu posnya? Bibi mengambil kartu posnya ya?" Bening bertanya kepada Bibi sambil sedikit kecewa. Ya, kemudian rangkaian peristiwa berikutnya adalah di situ ada sedikit cerita flashback tentang, jadi mulai muncul tokoh berikutnya ya ada Bi Sari di situ ya di bagian komplikasi. Kemudian ada Ren, pekerjaan Ren membuatnya sering bepergian, kadang bisa sebulan tak pulang gitu ya. Jadi ternyata beningnya adalah menunggu kartu pos dari seorang yang bernama Ren. Nah, siapakah Ren itu? Kita lanjutkan lagi. Sampai kemudian masih bagian peristiwanya ya. Jadi Ren itu sering bepergian, kadang sebulan tak pulang. Oleh karena itu dari kota-kota yang disinggahi selalu mengirimkan kartu pos untuk beningnya. Marwan meledek istrinya. Ternyata Ren ini adalah istrinya Marwan nih. Oke, jadi Marwan dan Ren ini adalah sepasang suami istri. Baik, kemudian ada masih di paragraf berikutnya itu tentang flashback ya. Jadi Marwan lagi menggoda bila Ren menjawab seperti itu. Ia pun jarang dapat surat pos, membuatnya Marwan tak pernah menerima kartu pos gitu. Bahkan rasanya ia jarang dapat surat pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP banyak temannya yang punya sahabat pena. Akhirnya karena dia iri dengan teman-temannya, Marwan pun berbohong. Dia pura-pura menulis surat untuk dirinya sendiri. Ini adalah flashback ya. Masih rangkaian peristiwanya. Kemudian di paragraf selanjutnya tak ingin di sini masih flashback juga. Kemudian masih sama juga, masih flashbacknya. Nah di sini sudah dikomplikasi. Ada di paragraf selanjutnya yang ketukan di pintu membuat Marwan bangkit. Masih bagian komplikasi ya, karena kita masih dikenalkan dengan peristiwa. Bangkit mendapati beningnya berdiri menenteng kotak kayu ya. Kemudian, "Kenapa nak?"
sudah jam 11.20, tidak bisa tidur ya, mau tidur di kamar papa. Oh ternyata Marwan adalah ayahnya, berarti Ren adalah ibunya ya. Besok papa bisa antar beningnya nggak? Nanya di situ ya. Mau kemana? Ke rumah Pak Pos. Kenapa? Karena Bening mau ambil kartu posnya. Itu ya. Kartu pos dari mama. Oh ternyata Ren adalah mamanya. Kemudian Marwan hanya diam. Bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk kartu pos dari kotak itu. Ia mencoba menarik perhatian Beningnya dengan memutar DVD, tapi tetap saja Beningnya ingin ke rumah Pak Pos untuk mengambil kartu posnya. Kemudian di situ ada potongan flashback juga di situ. Dia bilang andai ada Ren pasti akan dikisahkannya gambar-gambar itu hingga Beningnya tertidur. Bagaimana mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu. Bilang saja mamanya pergi, kata Ita teman sekantor Marwan. Gitu ya. Jadi ada percakapan seperti itu. Bagaimana kalau ia malah terus bertanya kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan. Itulah ia selalu merasa bingung. Masih komplikasi ya. Dari mana mesti memulainya? Marwan menatap Ita yang tampak memberikan isyarat. Bla bla bla. Kemudian sampai akhirnya di bagian peristiwa selanjutnya, ini bukan kartu pos dari mama. Jari mungilnya menunjuk kartu pos itu. Ini bukan tulisan mama. Marwan tak berani menatap anaknya. Jadi Bening sudah sangat kecewa. Bahkan membohongi anaknya saja tak bisa. Rasanya akan lebih mudah bila jenazah Ren. Nah ini sudah ada mulai konflik ya. Jenazah Ren terbaring di rumah. Ia bisa membiarkan Beningnya melihat mamanya terakhir kali. Ternyata mamanya tuh sudah mati ya. Membiarkannya ikut ke pemakaman. Mungkin ia lebih terus-terusan menangis karena merasa kehilangan. Tetapi jauh lebih mudah menenangkan Beningnya dari tangisan ketimbang harus menjelaskan bahwa pesawat Ren jatuh ke laut dan mayatnya tak pernah ditemukan. Itulah sebabnya kenapa Marwan bingung mau jawab apa karena ibunya memang sudah tiada. Beningnya terus mendesak untuk meminta kartu pos. Mau bagaimana tapi tidak mungkin karena memang sudah tiada gitu ya. Kemudian ketukan Beningnya dari tangisnya ketimbang harusnya. Oke, ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun. Jadi sudah jam 12 lewat, ada yang ketuk-ketuk pintu. Tok 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 tok, masuk komplikasi nih, mulai ke konflik ya. Tok tok, ada apa? Marwan mendapati Biksari pucat. Beningnya bergegas Marwan mengikuti Biksari dan ia tercekat di depan kamar anaknya. Jadi bingung dia. Masih di komplikasi juga, ada apa nih? Mulai konflik nih. Ini bukan kartu pos dari mama. Kemudian lanjut lagi, ternyata sama ya. Ada cahaya terang keluar dari celah pintu, cahaya keperakan, dan ia mendengar Beningnya yang cekikikan sendiri seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Masuk konflik nih, jadi masih komplikasi ya. Hawa dingin bagai merembes dari dinding, bau wangi yang ganjil mengambang, dan cahaya itu makin menggenangi lantai. Rasanya ia hendak terserap amblas ke dalam kamar. Nah ini, beningnya. Marwan segera menggedor pintu yang entah mengapa sulit untuk dibuka. Jadi di krek nggak bisa dibuka. Sambil mengetuk pintu, ia melihat ada asap lembut serupa kabut keluar dari lubang kunci. Bau sangit membuatnya tersedak lebih keras dan dari bau amoniak. Ia menduga telah terjadi kebakaran dan makin panik. Nah, membayangkan api mulai melahap kasur. Jadi sudah bayangannya Marwan di dalam kamar itu ada kebakaran, ada asap, ada apa ini ya? Udah mulai masuk konflik nih. Kemudian kita masuk bagian evaluasi di paragraf waktu Biksari berteriak memanggil beningnya. Jadi masih konflik tetapi sudah mulai diarahkan ke pemecahan masalahnya ya. Beningnya, Biksari ikut berteriak. Sudah masuk evaluasi ya ini. Cepat buka, entahlah berapa lama ia menggedor ketika akhirnya cahaya keperakan itu seketika lenyap dan pintu terbuka. Ya, sudah mulai ada pemecahannya kan, dan pintu terbuka. Sudah ada apa nih, sudah mulai ketahuan nih. Beningnya berdiri sambil memegangi selimut. Segera Marwan menyambar mendekapnya. Ia melongok ke dalam kamar. Tak ada api, semua rapi, hanya kartu pos yang berserakan. Kemudian bagian resolusi terakhir ini adalah sudah terjawab. Ternyata ada apa di dalam kamar yang membuat Marwan dan
Sari sangat ketakutan dan panik ya, dikira kebakaran tadi. Ternyata tadi mama datang. Pelan beningnya berbicara. Kata mama, tukang posnya emang sakit, jadi mama mesti nganter kartu posnya sendiri. Beningnya mengulurkan tangan, Marwan mendapati sepotong kain serupa kartu pos dipegangi anaknya. Marwan menerima dan mengamati kain itu. Kain kafan yang tepiannya kecoklatan, bagai bekas terbakar. Ternyata itu adalah resolusi dan solusi dari konfliknya. Tadi kan konflik klimaksnya adalah waktu ayahnya itu ketok-ketok beningnya ya, tidak ada jawaban, bening malah di dalam seperti sedang bercakap-cakap ya, dan sampai akhirnya masuk evaluasi ya, sudah ada pemecahannya, sudah mulai bisa terbuka pintunya, dan akhirnya di resolusi terjawab, ternyata mama datang. Nah, itu adalah contoh dari struktur atau urutan sebuah cerita pendek atau cerpen. Semoga lewat contoh tadi kalian bisa sedikit sedikit membuat yang tadinya mungkin abstrak ya, sudah mulai bisa lebih nyata gitu contohnya ya. Jadi dengan contoh semoga bisa lebih paham. Jadi begitu urutan dari cerpen ya. Ingat oker, orientasi, kita dikenalkan oleh tokohnya, latarnya. Kemudian yang kedua adalah komplikasi, kita dikenalkan oleh rangkaian peristiwanya, peristiwa 1, 2, 3 terus naik sampai ke konflik. Kemudian evaluasi, konflik sudah masih ada ya, sudah mulai turun konfliknya, dan ada juga mulai pemecahannya. Itu evaluasi sampai akhirnya di urutan yang terakhir ada pemecahan masalahnya atau pemecahan dari konflik-konflik yang terjadi dan sudah ada solusinya. Itu adalah bagian dari resolusi. Baik, sekian pembahasan tentang struktur teks cerpen. Mari kita coba untuk analisa teks cerpen yang lain ya nak. Syukron atas perhatiannya, sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga Allah mudahkan untuk bisa memahami ya nak, dan insya Allah kita masih ada sambungan dari materi cerpen ini ya. Untuk kali ini Ustazah kira cukup. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.